Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Gandara Putri dengan NPM 281204250004 dari Program Studi Agroteknopreneur Sekolah Vokasi Universitas Padjadjaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah terapan teknologi pertanian dalam kegiatan Teaching Factory oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Thorik STP MSI dan Ibu Dwi Novanda STP MSC. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil observasi usaha pengelolaan pangan, yaitu Tokoyu, Cafe, dan Resto Bandung, yang juga memiliki unit produksi mie dan pangsit. Usaha ini dipilih karena menerapkan proses pengelolaan hasil pertanian dengan teknologi sederhana dalam produksi pangan. Tokoyu Cafe & Resto merupakan usaha kuliner legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1947. Selain bergerak di bidang restoran, usaha ini juga memiliki unit pabrik produksi mie dan pangsit yang telah berjalan sejak tahun 1960. Pengelolaan usaha bersifat turun-temurun, di mana pada tahun 1979 dilanjutkan oleh generasi kedua yang melakukan berbagai pengembangan usaha. Uniknya, usaha ini tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki filosofi pengabdian sebagai dasar menjalankan usaha. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam mengenai kegiatan produksi, saya juga melakukan observasi langsung pada proses pembuatan mie dan pangsit di pabrik ini. Pabrik ini berlokasi di Bandung dan menjadi bagian dari Tokoyu Cafe & Resto yang telah lama beroperasi. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi meliputi tepung terigu, telur, dan air. Tepung yang digunakan antara lain cakra kembar dari Bogasari serta tepung tapioka, sedangkan telur diperoleh dari supplier lokal. Pemilihan bahan baku yang berkualitas menjadi faktor penting dalam menjaga mutu produk. Selain itu, tepung disimpan pada tempat khusus untuk menjaga kualitas dan menghindari kontaminasi, sehingga bahan baku tetap dalam kondisi baik sebelum digunakan dalam proses produksi. Dalam proses produksinya, bahan baku dicampurkan hingga membentuk adonan. Kemudian, diproses menggunakan mesin untuk menghasilkan lembaran adonan. Mesin untuk pressing pertama. Keluar, nanti ini perlu diistirahatkan, untuk resting. Nanti setelah diistirahatkan, lewat sekian menit, baru nanti dimasukkan ke mesin untuk ditipiskan. Setelah adonan diproses menggunakan mesin untuk menghasilkan lembaran adonan dengan ketebalan yang seragam, selanjutnya adonan dibentuk menjadi mie atau kulit pangsit sesuai kebutuhan produksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, proses produksi dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan mesin yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Mesin yang digunakan dalam proses produksi ini merupakan hasil desain sendiri oleh pemilik usaha dan telah digunakan selama puluhan tahun, namun masih berfungsi dengan baik hingga saat ini. Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi serta menjaga konsistensi kualitas produk. Kapasitas produksi bersifat fleksibel, tergantung pada jumlah permintaan. Dalam satu hari, produksi dapat mencapai sekitar 500 kg hingga 1 ton. Dalam menjalankan produksinya, usaha ini didukung oleh sekitar 20 tenaga kerja. Sistem kerja yang ditetapkan bersifat fleksibel, di mana setiap karyawan mampu mengerjakan berbagai tahapan produksi. Setelah proses produksi selesai, produk mie dan pangsit terlebih dahulu dilakukan penimbangan. Penimbangan ini bertujuan untuk memastikan setiap produk memiliki berat yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Setelah itu, produk kemudian dikemas untuk menjaga kualitas serta memastikan produk tetap higienis hingga sampai ke konsumen. Ada tanggal kadaluarsa udah syuting? Nah, dia buat berapa hari? Produk yang telah dikemas kemudian disimpan pada tempat penyimpanan yang sesuai. Penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga kesegaran produk serta mencegah kerusakan sebelum didistribusikan. Selanjutnya, produk mie dan pangsit didistribusikan baik untuk kebutuhan internal restoran maupun untuk dijual kepada konsumen dan mitra usaha lainnya. Dari kegiatan observasi ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teknologi sederhana dalam pengelolaan hasil pertanian, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Seluruh tahapan saling terintegrasi dalam mendukung keberlanjutan usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.